making disciples, transforming lives. Anda boleh duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Saya bersyukur melihat terus perkembangan saudara, pertumbuhan Anda. Gereja kita di hari-hari ke depan akan terus dibuat gak nyaman. Karena di semester kedua, di akhir tahun ini, saudara, kami berharap ada dua proyek besar akan tergenapi. Yang pertama adalah pelebaran gedung BEC ini, saudara. Dan yang kedua, launching dari GMS Gede Bage. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya tahu walaupun gedung ini belum direnovasi, ini pun belum penuh-penuh, saudara. Tapi saya percaya itulah yang membuat gereja kita terus berada dalam posisi tidak nyaman. Kenapa kok gereja itu mati, stagnasi, atau bahkan menurun, declining? Karena gereja itu masuk dalam zona nyaman. Apa yang sukses hari ini belum tentu sukses di hari-hari ke depan. Itu sebabnya kita harus terus memelihara sense of urgency. Untuk terus kita bergerak, bertindak. Karena kalau tidak, saudara, gereja itu bisa sering mengadakan acara, seminar, tapi nggak terjadi kegerakan. Semua hanya datang sebagai penonton. Itu sebabnya gereja kita dari waktu ke waktu, kita terus menantang diri kita, membuat kita nggak nyaman supaya jemaat terus bergerak. Katakan amin. Dengan kita buka GMS Gede Bage, tentunya sebagian jemaat yang biasanya ibadah di sini akan pindah ke sana. Sekarang aja nggak penuh-penuh, lihat ya ada banyak kursi kosong. Belum lagi di bulan Januari kalau Tuhan kehendaki kita juga akan opening GMS KBP. Saudara. Berarti jemaat yang di sini juga akan sebagian pergi ke KBP. Lalu kita tambah open space, tambah lebih kita mundur ke situ supaya jemaat di sini bisa nampung, kalau kami harapkan sih bisa nampung 1.000, saudara. Berarti seluruh jemaat harus bergerak. Kenapa kita ekspansi itu ada tujuannya. Bukan sekedar gede-gedean, tapi supaya setiap kita betul-betul menangkap isi hati Tuhan. Dan kita memuridkan sebanyak mungkin orang. Katakan amin. Itu sebabnya saya bersyukur kalau ke depan kita ini terus ekspansi. Di Jakarta kita baru saja dalam 1 bulan kita buka di 4 lokasi. Bahkan kita mau nambah lagi di beberapa lokasi yang lain. Itu membuat kami berlutut kembali, berdoa kembali. Itu membuat seluruh jemaat malah bangkit. Hari-hari kegerakan kita itu bahkan sampai senior itu bergerak, saudara. Ya, bahkan banyak dari antara mereka mau diutus untuk merintis CG-CG baru tanpa modal. Jadi seperti suami istri diutus untuk membuka CG baru tapi nggak ada jiwa-jiwa. Maksudnya nggak ada modalnya, nggak ada anggotanya. Saya percaya itu akan membuat kita akan terus bergerak. Amin. Saudara, sepanjang hari ini saya khotbah dengan seri iman. Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Saya di ibadah pertama tadi saya memberikan judul bagaimana menghadapi realita kehidupan. Momen yang paling sulit itu bukan berada di dalam ruang gelap, tapi momen yang paling sulit itu adalah berada di ruang tunggu. Ketika kita menanti janji Tuhan, menanti atau menunggu Tuhan bertindak, itu adalah momen-momen yang berbahaya sebetulnya, bisa membuat kita itu kadang-kadang di tengah-tengah kita jatuh dalam keraguan. Saya khotbah belajar dari Abraham dan Sarah. Kalau ada orang yang ngerti artinya menunggu itu adalah mereka. Mereka itu menikah kurang lebih usianya 40-an. Gak punya anak. Baru dapat janji bahwa mereka itu punya keturunan itu umur 75. Bayangkan. Katakanlah misalnya mereka itu meritnya umur 45. Baru dapat janji itu 30 tahun kemudian. Setelah dapat janji mereka pun masih menunggu 25 tahun sampai penggenapan janji. Coba bayangkan kalau itu Anda, pasti di tengah-tengah Anda putus asa meragukan Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Tapi mereka itu dikatakan, kita itu perlu belajar dari mereka karena mereka itu dikatakan, mereka itu bapak iman. Abraham itu bapak iman. Bahkan tertulis di beberapa ayat kitab suci, iman mereka itu dijadikan contoh. Saya bagikan ada 4 poin bagaimana kita itu bisa menunggu waktu Tuhan tanpa menjadi putus asa. Lalu ibadah kedua saya bicara mengenai sudut pandang iman. Saya ambil dari Mazmur 73. Kita itu bergumul seringkali karena seringkali kita itu percaya sesuatu tapi kenyataan itu berkata berbeda. Banyak orang marah, banyak orang menjadi kecewa sama Tuhan.
ternyata kita punya sudut pandang itu nggak sama dengan sudut pandangnya Tuhan. Kita perlu mengubah posisi kita karena tanda seseorang punya iman itu adalah cara dia memandang beda. Kita perlu waspada dengan apa yang kita lihat karena apa yang kita lihat itu bisa menggoyahkan iman kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, orang benar itu hidup karena percaya bukan karena melihat. Tanda seseorang beriman itu adalah ketika cara dia melihat itu berbeda. Saya bagikan itu di ibadah kedua. Ibadah ketiga, saya bagikan iman versus pengalaman. Saudara, pengalaman dulu baru punya iman atau iman dulu baru punya pengalaman? Saya jabarkan di situ. Supaya kekristenan kita itu bukan hanya teori, tapi kita mengalami Tuhan. Kita percaya bahwa dia Yehova Rafa, tapi dalam kehidupan kita bahkan gak pernah mengalami dia itu sebagai penyembuh. Kita percaya dia Jehovah Jireh, dia itu penyedia. Saudara, tapi kok dalam kehidupan kita ini gak ngalami. Kita percaya dia itu El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tapi dalam kehidupan kita gak pernah ngalami. Berarti ada something wrong di dalam iman kita. Kita jadi begitu agamawi. Nah, saya bagikan itu dari kisah Yesus ya yang menghardik angin taufan yang mengamuk. Ada 3 poin bagaimana kita ini bisa punya iman yang membawa kita pada pengalaman yang nyata bersama dengan Tuhan. Lalu ibadah keempat ini saya bagikan, saudara, bagaimana kita bisa punya supernatural confidence ketika kita menghadapi uncertainty. Dan ibadah terakhir, saudara, saya bicara mengenai bagaimana Anda bisa berubah tanpa upaya. Saya akan berikan Anda ilustrasi, ya. Kalau kita punya kebun, saudara, nggak peduli apapun upaya saudara, kalau Anda nggak pernah tanam benih, Anda nggak akan melihat buah. Anda mau doa puasa 40 hari, 100 hari, Anda mau doa keliling itu kebun, Anda mau kasih doa pengurapan itu kebun, Anda nggak akan pernah melihat panen buah mangga kalau Anda tidak pernah menanam benihnya. Banyak orang itu resisten sama yang namanya perubahan karena menyangka bahwa melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang sulit dan menyakitkan. Tapi kalau Anda ngerti rahasia kerajaan sorga dan ngerti bagaimana menanam benih firman itu masuk dalam hati saudara, Anda bisa berubah dan berbuah tanpa upaya. Saudara, nah saya akan bagikan itu di ibadah kelima. Nah sekarang mari kita buka sama-sama Yohanes pasal yang kedua. Kita baca mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah berubah menjadi anggur, yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Jadi pemimpin pesta itu kayak MC-nya lah, yang memimpin acara. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik, dalam terjemahan yang lain itu anggur terbaik, sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, biasanya ayat ini dibagikan itu untuk dalam konteks khotbah tentang pernikahan.
Tapi kali ini saya akan ambil dari sudut pandang berbeda. Kita bisa mengambil ada 5 hal yang perlu kita tahu, ada 5 kebenaran tentang siapa Tuhan, yang itu bisa menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita di dalam menghadapi kehidupan yang tidak pasti. Kalau Anda mengerti 5 kebenaran ini, saudara bisa memiliki supernatural confidence atau keyakinan supranatural di dalam menghadapi menjalani kehidupan yang serba nggak pasti. Khususnya apabila hari ini saudara itu mengalami kesulitan, kesukaran, atau bahkan mengalami persis seperti yang mereka alami, mereka kehabisan atau kekurangan anggur. Ada krisis-krisis yang mungkin Anda hadapi, entahkah itu kesehatan, entahkah itu keuangan, entahkah itu hubungan atau pernikahan. Saya nggak ngerti krisis yang Anda hadapi, tapi Anda akan memiliki jangkar ketika Anda terombang-ambing. Kalau Anda jangkar itu seperti kapal itu punya jangkar yang kuat, maka kapal itu akan stabil sekalipun di tengah badai. Halo, amin. Iman kita itu juga akan rooted di dalam sebuah kebenaran yang kokoh tentang siapa Tuhan. Di tengah-tengah kita menghadapi situasi yang mungkin tidak menentu. Saudara, masalahnya seringkali kita itu membatasi Tuhan. Kita mengecilkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita mengkonsep Tuhan menjadi lebih mudah untuk kita mengerti sesuai dengan nalar kita. Tidak, saudara. Kita nggak boleh mengecilkan Tuhan, membatasi Tuhan. Kita harus membiarkan Tuhan sebagaimana dia adanya. Katakan amin. Kalau kita mengecilkan Tuhan, maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita ini bahkan bisa, saudara, kehilangan iman. Karena kita mencoba mengkonsep Tuhan sesuai dengan keadaan kita. Kita mengkonsep Tuhan seperti apa yang kita mau. Kita nggak mengizinkan Tuhan menjadi seperti apa adanya atau siapa adanya dia. Itu sebabnya kita perlu belajar tentang, saudara, apa yang ada di dalam ayat-ayat yang baru kita baca. Saudara, coba kita kembali membaca di Yohanes pasal yang 2. Apa kebenaran yang kita bisa tangkap? Kebenaran yang pertama, saudara, coba kita baca ayat 6 dan 7. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Poin pertama, kebenaran pertama, belajarlah untuk percaya pada God's sufficiency atau kepada kecukupan Tuhan. Learn to trust in God's sufficiency. Belajarlah untuk mengandalkan Tuhan yang maha mencukupi. Percayalah kepada kecukupan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Katakan kecukupan yang Tuhan sediakan. Itu namanya God's sufficiency. Kita tahu bahwa mereka kehabisan anggur. Bagi orang Yahudi pada zaman itu, sama seperti orang-orang modern pada zaman sekarang. Kalau Anda mengadakan pesta, dan waktu Anda adakan pesta lalu jamuan makan malamnya itu kurang, itu akan memalukan. Pada tradisi Yahudi, kalau mereka kehabisan anggur, itu bagi mereka bukan hanya malu, tapi itu aib, saudara. Kalau bikin pesta, mereka kehabisan anggur. Coba bayangkan Anda bikin pesta untuk 500 orang, tapi makanan hanya tersedia untuk 100 orang. Itu memalukan, saudara. Bahkan itu akan jadi bahan cibiran, itu akan jadi aib. Jadi mereka itu mengalami krisis. Itu berarti di dalam kehidupan kita, saudara, kita nggak bisa menebak. Jangan-jangan, saudara, kita itu tiba-tiba bisa menghadapi persoalan atau kesulitan. Kita bahkan nggak prediksi. Dunia itu serba nggak pasti. Zaman pandemi dulu, siapa sangka? Ketika China itu ngalami pandemi, kita masih ketawa-ketawa. Bahkan kita masih kasih gambaran-gambaran. Kenapa kok
COVID itu nggak sampai ke Indonesia karena ada yang lebih serem, yaitu apa? Malaria. Terus apa dulu gambarannya itu? Malaria, terus apalah dulu itu kan serem-serem. Ternyata pandemi juga datang ke kita. Nggak ada yang menyangka. Lockdown, krisis ekonomi terjadi di mana-mana. Saudara, bukan hanya itu, banyak kematian, 1001 cerita di samping kanan kiri kita. Betul nggak? Kita nggak menduga itu terjadi. Coba bayangkan, saudara itu bikin pesta. Orang kalau bikin pesta itu di-prepare dengan baik, betul nggak? Sampai di zaman sekarang itu ada I.O.-nya. Zaman dulu itu ada pemimpin acaranya. I.O.nya pikirin semuanya, siapa duduk di mana, siapa gimana, bahkan semuanya itu akan ditata rapi. Sudah ditata rapi begitu rupa, mereka pun masih kedatangan masalah. Apa saudara? Ternyata mereka kehabisan anggur. Coba bagi Anda yang pernah mengadakan wedding day. Kadang itu masalah bisa ada aja padahal kita udah prepare dengan baik, betul nggak? Saya dulu merit itu salah pasang meja, orang penting jadinya di pinggir. Sampai sempat ribut saudara. Warga. Masih kurang di sini, kurang di situ. Saudara, padahal itu sudah the best. Beberapa orang itu sudah siapkan semua I.O. terbaik. Dia sudah siapkan semuanya. Hari hujan, padahal itu diodor. Gak ada yang menyangka, padahal ini bukan musim hujan, tapi kok bisa gerimis. Sometimes sesuatu kita sudah jaga, sudah persiapan baik-baik, masalah bisa muncul. Sesuatu yang di luar kendali kita. Tapi hari ini kita itu belajar, percayalah kepada penyediaan Tuhan. Percayalah pada Tuhan yang maha mencukupi. Katakan amin. Coba dilihat di situ. Di situ ada 6 tempayan dan disuruh isi penuh dengan air. 1 tempayan itu cukup, saudara, untuk dikatakan apa? Masing-masing isinya 2-3 buyung. Kalau zaman sekarang itu dikonversikan itu seperti 20-30 galon. Ukuran galon US ya. Dan kalau dikonversikan 20, kalau misalnya itu 20 galon, itu saya catat di sini, saya hitung di sini, itu bisa menjadi 454,2 liter. Dengan asumsi 1 galon AS itu 3,785 liter, jadi kalau 20 galon, saudara, kalau yang kita ambil ukuran terkecil, satu tempayan itu 20 galon, berarti kali 6, 120 galon. Itu bisa menghasilkan, kalau asumsi, bukan asumsi, 1 botol anggur standar itu 750 ml, saudara, berarti 6 tempayan itu bisa menghasilkan 605 botol anggur. Wine. Itu kalau 20 galon. Tapi kalau kita pakai 30 galon ukurannya, itu bisa menghasilkan 908 botol anggur. Saudara. Berarti kalau kita ambil tengahnya, rata-ratanya antara 600 sampai 900, anggaplah 700 galon, saudara. 700 botol. 700 botol itu bisa serve untuk 2.500 tamu minum anggur. Tahu nggak? Ratu Elizabeth itu paling banter itu pernah bikin pesta itu 2.000 tamu. Serve anggur 2.000 tamu. Itu sudah mewah, wah. Saudara, berarti yang Yesus sediakan 6 tempayan itu bisa memberikan anggur sepuasnya itu untuk 2.500 tamu. Padahal pada zaman itu penduduk Kana itu kecil penduduknya. Semua penduduk pun digabungin belum tentu 2.500 serve. 2.500 tamu untuk anggur. Berarti di sini ini menunjukkan apa? Bahwa yang Tuhan sediakan itu more than enough. Yang Tuhan sediakan itu lebih daripada cukup. Dari sini Anda bisa lihat, kenapa kok Tuhan nggak ngisi 1 galon aja, 1 tempayan aja diisi penuh. Kenapa kok Tuhan suruh semua diisi penuh? Saudara,
Padahal sebelumnya mereka sudah minum anggur, cuman kehabisan. Harusnya kan cukuplah 1 tempayan diisi penuh. Kenapa kok 6 tempayan disuruh isi penuh? Itu menunjukkan karakter Tuhan bahwa penyediaannya itu cukup bagi kita. Katakan amin. Kalau hari ini Anda mengalami masalah, nggak usah ngomong keuangan. Saudara, kalau Anda mengalami masalah kesehatan, penyediaannya itu cukup. Kalau Tuhan menyediakan, Tuhan itu menyediakannya itu selalu lebih dari cukup. Berarti apa remanya bagi kita? Kalau Tuhan sediakan, Tuhan itu sediakan selalu cukup bagi kita. Katakan amin. Tuhan gak pernah akan kurang. Apapun yang Anda butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Masalahnya begini loh saudara, Tuhan itu gak pernah bergerak karena kebutuhan. Tapi Tuhan itu bergerak karena iman. Saudara, makanya karena iman itu adalah substance, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bahasa Inggrisnya faith is a substance for things we hope for. Substansinya itu adalah iman. Wadah atau salurannya untuk kita menerima sesuatu dari Tuhan itu iman, bukan kebutuhan. Tuhan gak pernah bergerak karena kebutuhan. Kalau Anda mau melihat kuasa Tuhan, penyediaan Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda, bukan karena kebutuhan, tapi karena adanya iman. Dan iman itu dasarnya apa? Dasarnya adalah karakter Tuhan, janji Tuhan atau firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin iman itu muncul dalam hidup Anda. Saya mau kasih tahu bahwa kalau Tuhan sediakan, itu cukup bagi kita. Katakan amin. Kalau Tuhan itu sediakan sesuatu dalam kehidupan kita, yang Tuhan sediakan itu sepenuhnya akan cukup bagi kebutuhan saudara. Dan yang Dia sediakan akan selalu cukup. Katakan akan selalu. Kalau Anda mengerti tentang hal ini, kita tidak boleh lagi berada dalam posisi kita dipenuhi kecemasan akan masa depan. Kalau Anda ini suami istri, kalau Anda mengerti ini, Anda harusnya gak cemas, nanti anakku bisa sekolah apa enggak. Nanti aku ini bisa sekolahin anak apa enggak. Memang setiap kita itu punya porsinya masing-masing. Beberapa mungkin bisa sekolahkan anak itu di sekolah internasional, tapi mungkin beberapa tidak. Tapi yang pasti, Tuhan akan mencukupkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Memang ada layer di atas layer, saudara. Ada beberapa orang mungkin pengennya sekolah yang paling mahal. Setiap orang punya porsinya masing-masing. Tergantung dalam gaya hidup dan berkatnya. Semua orang punya porsinya, katakan amin. Tapi yang pasti Tuhan gak mau Anda berada dalam sebuah posisi cemas dan takut dan khawatir akan masa depan. Nanti kalau aku merit, akankah aku ini dipelihara sama Tuhan? Nanti kalau aku ini punya anak, bisa nggak aku membiayai anak-anakku, membesarkan anak-anakku? Saudara, tanya Pastor Wahyu, punya anak 3 itu momok bagi pendeta, khususnya GMS. Saudara, karena apa? Karena kita ini hidup harus berpadanan dengan panggilan. GMS itu, saudara kayak saya begini, mau jemaatnya 25.000 sama jemaat 2.000, kita ini dapat porsinya itu fix setiap bulan, ada berkat. Kita nggak punya power untuk ngambil sesuatu dari uang gereja, itu nggak punya power. Karena apa? Semuanya ada tersistem dengan audit, keluar masuk uang itu diaudit. Kita nggak bisa, korupsi itu nggak bisa saudara. Karena bukan di tangan kita. Uang perpuluhan dan sebagainya itu enggak. Jadi saya mau khotbah 7 kali dengan pendeta GMS, pendeta yang lain yang cuman khotbahnya ibadah minggunya cuma 3 kali. Sama. Saudara. Jadi kalau kita khotbah Anda harus tahu kita nggak cari duit, kita nggak cari PK. By the way kita kalau khotbah di GMS itu nggak ada PK. Dan saya dicetak pendeta GMS itu nggak boleh khotbah keliling di gereja-gereja itu nggak boleh. Kita khotbah itu internal, nggak cari duit. Sampai mana kok saya ngomong begini ya? Nah, jadi punya anak 3 di GMS itu momok saudara.
Beneran, punya anak 3 itu bisa enggak ya? Karena kita bukan pengusaha, bisa enggak membesarkan? I tell you, ya, waktu saya dapat kabar ini Pastor Wahyu punya anak 3, hari ini makan batu? Enggak. Karena apa? Kita punya Tuhan yang lebih dari cukup. Tuhan itu akan mencukupkan dan menyediakan, dan apa yang dia sediakan selalu cukup bagi kita. Katakan amin. Ini bukan hanya masalah soal pemeliharaan. Saudara, ketika Anda sakit, saya percaya Tuhan sediakan cukup kesembuhan dan kesehatan bagi kita. Amin. Saya waktu dulu jadi hamba Tuhan, dibodoh-bodohin banyak saudara. Kalau saya Imlek itu, beberapa saudara, mereka mungkin maksudnya baik. Tapi mungkin cara ngomongnya, kamu jadi pendeta itu mau makan apa? Mending kayak yang lain, itu loh bisnis. Ya usaha, kamu jadi pendeta itu mau makan batu kah? Sehari ini saya bersaksi, saya tahu apa artinya kekurangan. Saya pernah saudara kurang, gak cukup apa dan sebagainya. Tapi saya bisa sekolahin anak saya gak pernah putus sekolah. Dan yang kedua, seperti yang mereka katakan, kamu nanti makan batu, saya sampai hari ini gak pernah makan batu. Walaupun ada zaman sekarang menu tahu ya, batu yang digoreng-goreng, dioseng-oseng, ada itu terus dikulum-kulum, terus ditumpahin lagi. Saya pun sampai hari ini belum nyoba itu menu. Saudara. Dan Tuhan itu memelihara, sekalipun kami mungkin gak punya segala-galanya. Dengan kata lain, kalau Anda punya kebutuhan, entahkah itu apa kebutuhan pertolongan Tuhan, Tuhan itu sudah sediakan, dan yang Dia sediakan itu more than enough. Dengan kata lain, selalu cukup bagimu. 6 tempayan, buat apa lebih-lebih? Orang loh, yang datang pesta belum tentu 2.500 orang. Satu kota aja itu berapa? Itu kota kecil, apalagi zaman dulu. Kalau Anda pernah ke Israel, di daerah Kana itu cuma satu shred gitu aja. Apalagi zaman 2000 tahun yang lalu. Itu desa, dusun kecil, kalau adakan pernikahan paling pol berapa yang hadir? Paling 200 itu sudah top, saudara. Anda bikin pesta sekarang, ngundang 200 sudah top, saudara. Ngundang 500 sudah. Itu seluruh penduduk datang aja belum tentu 1000 hitungannya. Ngapain kok Tuhan 6 tempayan yang kalau dihitung itu bisa 2.500 cangkir untuk tamu, 2.500 tamu. Ratu Elizabeth aja enggak segitunya. Berarti yang Tuhan sediakan itu more than enough. Amin. Yang kedua, saudara, Anda belajar apa? Yang kedua, catat baik-baik. Kita harus belajar beristirahat dalam waktu Tuhan. Coba kita baca ayatnya. Kita kembali di ayat 3 dan 4. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Kalau dalam bahasa Inggris itu bukan ibu, tapi wanita. Hai woman. Saatku atau waktuku belum tiba. Apa arti kata ini? Ini mengajarkan kita untuk kita ini selalu berserah, beristirahat, merasa tentram dan aman di dalam waktunya. Apa arti kata saat, hai ibu saatku belum tiba? Yesus itu memberikan jawaban spesifik kepada permintaan Maria. Waktu Yesus jawab, waktuku belum tiba, itu bukan karena Yesus gak ngerti permintaan Maria. Maria itu minta Tuhan menyatakan kuasanya. Saudara. Dan waktu Yesus berkata, waktuku belum tiba, itu begini loh. Saudara pernah gak ngecas handphone? Ya. Waktu Anda mau pakai handphone itu, Anda gak bisa pakai. Kenapa? Karena belum penuh. Jadi, waduh masih belum penuh nih. Anda masih tunggu sebentar baru Anda bawa pergi. Yesus ngomong gitu itu bukan karena Yesus itu belum punya kuasa. Atau Yesus itu masih, belum ya, aku masih ngecas kuasa dari sorga, masih belum 100%. Jadi aku gak bisa ngadakan mujizat. Bukan. Yesus itu bukan kecapean atau kelelahan atau gak punya kuasa sehingga tunggu waktu untuk dia ngecas dulu, baru dia punya daya penuh, baru dia bisa lakukan mujizat. Bukan. Bukan itu maksudnya.
Maksudnya begini loh, Tuhan itu sudah sediakan jawaban buat kita. Pertolongannya, penyediaannya, dan itu selalu cukup bagi kita. Katakan amin. Namun, Tuhan itu akan menyatakan itu sesuai dengan waktunya. Halo amin. Kalau Anda baca dalam kitab Injil, Yesus itu selalu berjalan itu menjalani panggilannya itu sesuai dengan waktunya. Waktu Tuhan maksudnya. Sesuai dengan waktu yang Bapa tetapkan. Contoh, kenapa kok Yesus lahir itu sesudah Yohanes Pembaptis? Kenapa kok Yesus nggak lahir setahun sebelum Yohanes Pembaptis? Karena itulah jadwalnya Tuhan. Katakan amin. Karena memang Yohanes Pembaptis itu harus mendahului dulu Mesias. Mempersiapkan jalan dulu. Lalu Yesus itu memulai pelayanannya itu. Nunggu apa? Nunggu Yohanes itu mati dulu. Yohanes disingkirkan, baru Yesus itu muncul dan melakukan mujizat-mujizatnya. Betul atau tidak? Berarti di dalam segala hal yang Yesus lakukan, Yesus itu bergantung penuh kepada Bapa dan Yesus itu bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu. Amanlah bahwa Tuhan itu sudah menyediakan yang kita butuhkan itu lebih dari cukup. Bahkan amanlah kalau hari ini, saudara, Anda punya kebutuhan, Anda jangan panik dan khawatir. Karena apa? Yang Anda butuhkan itu akan datang tepat waktu karena Tuhan gak pernah terlambat. Masalahnya, Bapak Ibu, kita sering gak sabar, betul gak? Kita sering gak sabar, itu sama seperti gini loh, Tuhan berikan aku kesabaran sekarang. Itu konyol. Tuhan aku mau jadi orang yang sabar Tuhan sekarang juga loh. Aneh kan? Kita itu kadangkala kalau Tuhan belum mengerjakan sesuatu, percayalah yang pertama, bisa jadi itu belum waktunya Tuhan. Kedua, kenapa kok Tuhan itu izinkan penundaan terjadi? Karena besar kemungkinan Tuhan itu mau mempersiapkan kita dulu. Jadi masa penundaan itu adalah masa persiapan. Jangan kita tuduh Tuhan, karena apa? Nanti semuanya itu datang tepat pada waktunya. Indah pada waktunya. Tuhan itu mengerjakan sesuatu itu pasti. Semuanya itu tepat waktu, sesuai waktunya. Kita harus kembangkan kesabaran Bapak Ibu. Tadi saya khotbah tentang Abraham dan Sarah. Kenapa sih kok Tuhan baru genapi itu umur 100? Kenapa kok Tuhan baru ngasih janji itu umur 75. Padahal mereka meritnya loh umur 45. Ini gak exact ya. Pokoknya umur 40-an. Gak jelas, gak tertulis secara pasti kapan. Tapi anggaplah umur 45. Kenapa? Karena semuanya ada timingnya. Katakan amin. Kenapa kok nunggu tubuhnya siapa? Abraham itu sudah sangat lemah. Maksudnya apa? Sudah gak produktif untuk bisa punya anak. Kenapa nunggu Sarah itu umur 90? Kenapa sih Tuhan ini kok main-main? Dalam tanda kutip. Pasti Tuhan punya alasan. Karena apa? Karena Abraham itu akan jadi bapak semua orang beriman. Makanya dia harus melewati masa menunggu. Makanya Roma 4 ayat 17 sampai 21 itu mengajarkan kita. Abraham sekalipun gak punya dasar untuk berharap, tapi dia berharap juga dan percaya. Berarti harapannya itu bukan harapan kosong, bukan positive thinking. Tapi harapannya itu di dalam iman. Iman sama positive thinking itu beda. Iman, karena dia percaya bahwa dia akan mengalami seperti apa yang telah difirmankan. Yaitu menurut janji Tuhan. Jadi dasar harapan dia itu iman karena janji Allah. Lalu dikatakan imannya tidak menjadi lemah sekalipun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Dalam versi NIV, he faced the fact that his body is itu sudah sama seperti orang mati, sudah seperti sama orang yang mau mati. Kenapa ada kata-kata he faced the fact? Berarti dia itu hadapi kenyataan tubuhnya yang sudah sangat lemah itu dengan iman.
maka imannya tidak menjadi lemah. Malah ia makin diperkuat di dalam iman. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu sanggup menjadikan apa yang dia janjikan. Nah, ini orang yang tahu ngerti apa artinya menunggu, menanti, sabar. Jadi kalau saya pikir kenapa ya kok Tuhan nunda. Karena semuanya itu indah pada waktunya. Karena di momen itu Abraham itu melihat kuasa Allah bekerja. Katakan amin. Hari itu kalau nggak terjadi seperti itu, kita nggak punya contoh iman. Dan Abraham nggak mungkin dikasih gelar Bapa segala orang beriman. Katakan amin. Coba tengok kanan kiri. Tuhan sediakan apa yang Anda butuhkan, tapi Tuhan itu akan berikan pada waktunya. Amin. Jadi kalau Anda belum dapat jodoh, mungkin belum waktunya. Tapi Pastor Puji, saya umur 40, jangan-jangan jodoh Anda belum lahir. Enggak, just kidding ya. Just kidding. Yang ketiga, saudara. Coba kita ulang, saudara. Bagaimana kita bisa berjalan dengan keyakinan supranatural di tengah zaman yang penuh ketidakpastian ini. Pertama, belajar untuk percaya kepada Allah yang maha mencukupi. Kedua, belajarlah untuk beristirahat dan bersandar pada waktu Tuhan. Yang ketiga, catat baik-baik. Belajarlah untuk percaya pada yang terbaik dari Tuhan. Coba kita baca ayatnya, ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Versi firman Allah yang hidup. Tetapi saudara menyimpan anggur yang paling baik untuk di hidangan paling akhir. Versi New Living Translation berkata, but you have kept the best until now. Katakan the best. Itu artinya terbaik. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kita harus percaya pada yang terbaik. Yesus itu menyediakan anggur itu terbaik. Kenapa? Kenapa kok Tuhan itu sediakan yang terbaik? Karena satu-satunya yang Tuhan bisa lakukan adalah melakukan yang terbaik. Halo, amin. Yesus itu nggak pernah melakukan yang sesuatu yang biasa-biasa, yang kurang baik. Yesus itu kalau mengerjakan semuanya, sesuatu itu ya, pasti dia akan berikan yang terbaik. Makanya waktu dia memberikan mujizat, air berubah menjadi anggur, anggurnya itu the best. Di sini Anda harus percaya bahwa kalau Tuhan sediakan sesuatu dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik. Saudara. Nah, kenapa sih kok pada waktu itu jadi nggak lazim menyediakan anggur terbaik itu di belakang? Karena pada waktu itu orang kalau bikin pesta, yang terbaik itu biasanya disiapkan di depan. Orang minum kalau sudah agak mabuk, akan dikeluarkan anggur yang kurang baik. Waktu orang mabuk dia sudah gak bisa bedakan ini anggur enak apa enggak. Rasanya akan sama. Makanya pesta-pesta pada zaman itu selalu anggur-anggur yang terbaik itu keluarnya pertama. Kalau sudah agak-agak bagaimana sempoyongan dikit gitu ya, sudah agak wajahnya merah mungkin gak sampai mabuk. Ya, orang sudah mulai banyak bicara, ya kan? Orang kalau mabuk kan ngomongnya udah mulai banyak. Mulai cekikikan, udah itu Anda kasih minuman apapun, rasanya enak. Tapi ini heran, pemimpin pesta ini heran. Loh, kok ini ada yang aneh? Ini luar biasa menurut mereka, ini amazing. Justru anggur terbaik kok malah disiapkan di belakang. Ternyata itulah yang Tuhan sediakan. Makanya ini juga rema bagi pernikahan Bapak Ibu. Banyak orang ngomong, oh bulan madu itu 1 tahun, 2 tahun. Ya enak-enaknya pernikahan itu 5 tahun pertama. Setelahnya itu seperti kayak neraka. Masa-masa bulan madu itu di awal-awal. Ya, masa-masa berikutnya itu bulan-bulanan. Saudara, jadi bulan-bulanan. No, pernikahan Kristen makin lama makin baik anggurnya. Katakan amin.
makin lama itu makin memuaskan pernikahan itu. Beneran saudara, ya tepuk tangan bagi Tuhan. Loh beneran saudara, pernikahan terbaik kami itu bukan di awal-awal loh saudara. Itu di hari-hari ini dan saya percaya ya sesuatu yang lebih baik itu ada di depan kami. Loh nanti kalau makin tua apakah makin baik? Oh saudara belum tahu pernikahan Kristen itu bukan bicara soal fisik saudara. Tapi soal esensi. Loh banyak orang itu yang, loh kalau sudah tua kan maaf ya, kan gak ada seks, gak ada ini. Loh pernikahan itu bukan bicara soal seks Bapak Ibu. Pernikahan Kristen itu makin lama, itu makin anggurnya itu makin manis, makin baik. Katakan amin. Tuhan selalu sediakan yang terbaik bagi kita. Nah sekarang pertanyaannya, pernahkah Anda berpikir, kok Tuhan itu siapkan mujizat itu modelnya, siapkan di dalam isi, itu namanya tempayan-tempayan, 6 tempayan untuk pembasuhan kaki itu dengan air. Lalu kalau sudah cedok itu bawa ke pemimpin pesta, gitu ya. Waktu dibawa ke pemimpin pesta, itu masih air saudara. Pelayan itu tahu, tapi waktu dicedok itu masih air. Tapi waktu diseruput, loh kok anggur? Kenapa kok Yesus itu gak bikin mujizatnya begini loh? Kan habis tuh anggurnya. Tiba-tiba semua cangkir tiba-tiba penuh. Bisa gak Yesus lakukan itu? Bisa. Atau tiba-tiba hujan anggur dari langit. Hujan anggur semua, oh gitu. Bisa gak? Bisa. Tapi kenapa kok Tuhan pakai cara ini? Tahu nggak jawabannya apa? Karena itulah yang terbaik. Dengan kata lain, percayalah Tuhan itu punya 1001 cara untuk menolongmu. Kita seringkali mematok Tuhan kalau mau nolong aku caranya gini loh. Tahukah saudara, kalau Tuhan itu menolong Anda dengan cara tertentu, karena Tuhan itu berpikir bahwa itulah yang terbaik bagimu. Katakan amin. Saudara, saya itu doakan orang sakit terakhir itu ada orang cancer saudara. Tumor, ganas di dada. Yang mengidap ini seorang dokter perempuan. Ini salah satu pemimpin kita di GMS regional kita. Dia dokter, dia sudah minta second opinion ke 4 dokter dan berkata ini ganas harus segera sebelum ini meningkat ke stadium lebih lanjut harus segera operasi diangkat. Dalam perjalanan menuju bandara sudah confirm, oke, telepon saya juga lagi dalam perjalanan di luar kota, kita video callan, saya doa. Sampai di meja operasi dibuka, loh kok gak seperti yang digambar. Ternyata itu cuma apa? Benjolan isinya cairan, nanah. Loh mana sel ganasnya? Aneh saudara, itu mujizat loh. Tepuk tangan bagi Tuhan. Loh tapi kok saya pernah ke Surabaya, saudara, saya makan masuk UGD ke Jakarta 3 hari, gak sembuh-sembuh, diare. Saya berpikir kok Tuhan gak sembuhkan saya via mujizat, saya tumpang tangan selesai gitu loh. Orang saya pernah numbuhin tangan, orang kakinya pendek tumbuh 15 cm. Orang pendek sebelah, saya juga melihat mujizat ini, mujizat itu. Saya pernah doakan orang, mata minusnya hilang. Saya matanya tetap minus. Loh kok Tuhan, saya juga doa tapi kok gak sembuh, kok saya sembuhnya di UGD. Saya percaya itu Tuhan yang menyembuhkan dan cara itu yang terbaik bagi saya waktu itu. Katakan amin. Ada orang, Tuhan tolong Tuhan, kirimkan. Dia itu ada di pulau kecil, ini laut. Tuhan tolong kirimkan malaikat untuk menolongku. Tolong Tuhan, dia tolong, minta tolong. Kok Tuhan gak tolong, terus dia kecewa. Dia marah sama Tuhan. Lalu Tuhan ngomong, bukankah terakhir itu ada kapal lewat perahu, nawarin kamu untuk itu. Iya, 1 orang, 1 kapal pertama kamu lewatkan. Saya kirim perahu kedua, kamu lewatkan.
Saya kirim perahu ketiga kamu lewatkan. Loh Tuhan, aku minta malaikat yang tolong aku. Padahal itu 3 itu sudah dikirim itu malaikat semua. Maksudnya apa? Malaikat dalam bentuk maksudnya gini, manusia. Tuhan kirim manusia. Kita sering mematok Tuhan harus tolong kita dengan cara tertentu, padahal Tuhan sudah tolong kita itu berkali-kali dengan cara lain. Tapi kita tolak. Tahukah saudara, moral of the story, 1 saudara. Kalau hari ini Anda di jalan buntu, Anda merasa bahwa aduh sudah dead end, gak ada pertolongan. Tahukah saudara, Tuhan itu bisa menolong Anda dari berbagai macam cara. Dia tahu cara menolong Anda. Dia tahu cara terbaik di dalam menolong Anda. Sayangnya kita membatasi Tuhan, oh cuman dengan 1 cara ini Tuhan akan tolong kita. No, dia pasti menolongmu. Saudara, dan serahkan caranya ke tangan Tuhan karena dia tahu yang terbaik bagimu. Amin saudaraku. Sekarang yang keempat. Kita baca ayat yang ke-6 sekali lagi. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Catat baik-baik. Yang keempat, belajarlah untuk bersukacita dalam kasih karunia. Belajar bersukacita dalam kasih karunia Tuhan. Maksudnya apa saudara? Ayat yang baru kita baca itu disebutkan ada 6 tempayan. Tahukah saudara 6 tempayan itu apa saudara? Itu memang dimaksudkan untuk ritual pembasuhan orang-orang Yahudi. Ya, ritual itu adalah entahkah itu mencuci tangan atau orang itu membasuh dirinya. Ya apalagi kalau dalam perjalanan, apalagi kalau bertamu. Supaya orang itu dinyatakan bersih atau suci. Makanya dalam ritual agama orang Yahudi itu ada ritual pembasuhan. Termasuk Bapak Ibu, ya termasuk kalau orang itu mau bertamu dan sebagainya biasanya itu ada air yang disediakan di dalam tempayan ya untuk pembasuhan. Itu adalah adat tradisi agama Yahudi pada zaman itu. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Ternyata Yesus itu bikin mujizat dari sesuatu yang merupakan ritual agama Yahudi untuk pembasuhan. Berarti apa yang Yesus lakukan adalah Yesus memakai sesuatu di dalam perjanjian lama. Yesus memakai hukum Taurat dalam perjanjian lama. Lalu Yesus mengubahnya menjadi kasih karunia. Yesus membawa hukum Taurat dalam perjanjian lama itu dan membawanya dalam bentuk mujizat. Berarti Yesus mengubahnya menjadi hukum kasih karunia di dalam kehidupan kita. Apa maknanya? Saudara, maknanya begini. Saudara, kalau Anda mau belajar untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan, belajar untuk menghadapi ketidakpastian. Saudara tidak boleh membuat pikiran saudara itu terjebak dengan mengatakan, apakah aku layak ditolong Tuhan? Apakah aku cukup baik ditolong Tuhan? Ada beberapa orang itu, contoh ya, ada beberapa orang itu sakit. Tapi kenapa gak bisa punya iman untuk Tuhan menyembuhkan hidupnya? Karena dia itu merasa gak layak. Aku berdosa, pasti aku sakit ini karena aku dihukum Tuhan. Pasti aku gak cukup baik di hadapan Tuhan, makanya Tuhan membenci aku dan Tuhan menghukum aku dengan penyakit ini. Sehingga dia gak bisa punya iman bahwa Tuhan itu penyembuh dan Tuhan ingin menyembuhkan. Dan dia bisa menyembuhkan. Karena apa? Karena dia merasa bahwa ini pasti aku dihukum Tuhan. Tahukah saudara, di dalam perjanjian baru, Tuhan itu mengubah hukumnya. Orang itu bisa sakit itu karena dosa, betul. Tapi bukan Tuhan yang memberikannya, itu karena kita yang berdosa. Tuhan gak pernah ngajar anak-anaknya dengan memberikan penyakit. Dari mana kita bisa tahu? Dari Anda, dari diri kita sendiri. Kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan, betul gak? Saya mau tanya, waduh anak gua ini sombong. Supaya gak sombong, nanti kalau dia makan, aku kasih virus COVID. Atau aku kasih virus TBC. Supaya dia sakit-sakitan, supaya dia gak sombong. Ada orang tua yang berpikir begini? Anak saudara itu suka jajan.
Jajan sembarangan. Lalu gimana ya supaya ngajar anakku nggak jajan sembarangan? Oke, nanti ya tiap kali dia beli es krim atau beli jajan, aku kasih tuberkulosis. Supaya dia kapok, supaya dia belajar, supaya jangan jajan sembarangan. Ada orang tua yang begini? Tidak ada. Lalu kenapa kok kita nuduh Tuhan, Tuhan memberikan penyakit untuk ngajar aku? No, saudara. Sama yang kedua, adakah orang tua di sini kalau anaknya sakit, nggak kepengen anaknya sembuh? Ma sakit ma, udah parah ini. Nggak apa-apa nak, biarin. Kita nggak ngobatin, nggak bawa ke dokter, nggak bawa ke rumah sakit. Ada yang begitu? Malah seneng kalau anaknya tambah parah. Ada? Kalau Anda aja, kita aja manusia yang jahat, kepengen anaknya sembuh, bahkan diusahakan diobatin, masa Bapak di sorga nggak kepengen lihat Anda sembuh? Kalau Anda berkehendak untuk anakmu sembuh, masa kesembuhan itu bukan kehendak Tuhan? Makanya Tuhan itu ngirim murid-muridnya itu apa? Pergi, usir setan-setan, sembuhkan orang sakit. Kenapa? Karena itu mencerminkan kerinduan hati Bapa untuk anak-anaknya. Lalu Bapak mengajar kita pakai apa? Pakai firman, Bapak Ibu. Nah lalu kalau aku sakit, ini gimana? Itu karena salahmu dewe, bahasa Jawanya. Itu karena kita berdosa. Betul atau betul? Itu akibat karena dunia ini sudah rusak karena dosa, kita bisa jadi korban penyakit. Itu mungkin karena kita juga salah. Contoh, Anda makan nasi goreng, yang Anda makan piringnya bukan nasi gorengnya. Akhirnya Anda sakit perut, itu salahmu dewe. Bukan Tuhan yang kasih penyakit. Ada amin? Anda salah makan dan sebagainya. Saudara, tapi kenapa kok saya ngomong di sini? Dengan kata lain, Anda itu kalau mau berjalan dalam dunia yang tidak pasti, Anda harus tahu bahwa Anda harus hidup dalam kasih karunia. Beberapa orang itu merasa nggak layak. Aku merasa nggak layak untuk Tuhan sembuhkan, untuk terima mujizat. Aku merasa nggak cukup baik untuk Tuhan tolong. Makanya Anda nggak punya iman. Tahukah saudara, kita itu memang nggak akan pernah layak. Karena kita nggak mampu untuk membuat diri kita layak. Yang satu-satunya yang bisa membuat diri kita itu layak adalah kita menerima anugerahnya. Lewat darah yang tertumpah itu kita menjadi suci, dosa kita dihapuskan. Bukan karena kita berupaya berbuat baik untuk menghapus dosa kita. Tidak, tapi semata-mata semua karena anugerah dan kasih karunia. Makanya kita di perjanjian baru, hukumnya itu adalah hukum kasih karunia. Jadi dengan yakin Anda harus berpikir demikian. Bahwa dosaku sudah ditanggung di atas kayu salib. Ketika Yesus menanggung di mahkotai duri, Yesus menjadi kutuk bagi kita supaya hari ini kita terima berkat daripada Tuhan. Katakan amin. Kenapa Yesus itu dicambuk? Supaya tubuh Yesus yang sehat itu jadi sakit, dilukai. Supaya kita yang sakit jadi sembuh. Terjadi pertukaran di kayu salib. Kenapa Yesus itu dijadikan dosa padahal Yesus itu suci, kudus, tanpa cacat celah. Supaya kita yang berdosa dibenarkan karena anugerahnya. Kenapa Yesus itu harus dipermalukan? Supaya kita yang malu, shame, yang memalukan karena dosa, kita ditempatkan di tempat yang terhormat menjadi anak-anak Allah. Itu namanya kasih karunia, katakan amin. Itu kita capai. Kenapa kok Yesus itu dihukum? Supaya kita yang harusnya dihukum, bebas hukuman. Kenapa Yesus mencurahkan darah? Supaya kita yang berdosa dibuat menjadi putih seperti salju, seperti seolah-olah kita nggak berdosa. Kita dikuduskan, diterima, dikasihi oleh Tuhan. Nah itu namanya hukum kasih karunia Bapak Ibu. Kita bahkan selamat itu bukan karena upaya kita melayakkan diri, tidak. Kita berbuat baik supaya kita layak, tidak. Tapi semuanya karena anugerah. Itu sebabnya kalau Anda mau berjalan dalam dunia yang serba nggak pasti ini, saudara harus belajar untuk bersuka cita, mensyukuri kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Anda. Tuhan nggak marah dan membenci Anda. Sebaliknya,
Saudara, Tuhan itu senang kalau bisa memberkati Anda. Tuhan itu senang kalau bisa menolong Anda. Anda gak perlu berusaha untuk melayakkan diri Anda. Anda dibuat layak sama Tuhan. Karena Anda adalah anaknya hari ini. Dia mengasihi kita. Bahkan satu ayat berkata, kalau Tuhan gak menyayangkan anaknya yang tunggal, masa kasih Tuhan itu gak memberikan yang lain. Sementara yang putranya yang tunggal aja diberikan, masakah dia gak memberikan yang lain? Katakan amin. Jadi kalau Anda mau berjalan dalam dunia yang serba gak pasti ini, kebenaran ini harus tertancap. Anda gak boleh berpikir apakah aku layak, apakah aku cukup baik, apakah aku bisa menerima mujizat ini. Apakah aku perlu untuk aku berbuat baik dulu, melayak-layakkan diri dulu? Tidak. Saudara, semuanya itu cuma-cuma. Semata-mata karena belas kasihannya atas kita. Yang kelima. Saudara, ayat yang kelima dari Yohanes 2. Anda belajar sesuatu, amin saudara? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang ke-6, sebentar saya. Di situ ada 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya. Ayat berapa ini? Setiap orang yang mengidangkan anggur yang baik dahulu, sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik itu sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana sebagai yang pertama dari tanda-tandanya itu. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ibu Yesus ngomong gini sama pelayan-pelayan, apa yang dia katakan, lakukan saja. Ini ada sebuah slogan yang sangat rohani, slogan perusahaan sepatu. Just do it. Poin yang kelima, kalau Anda mau berjalan di dalam dunia yang serba gak pasti, belajarlah untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Kenapa saudara? Karena begini loh, untuk sebuah mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan lihat itu iman kita. Bukan hanya sekedar kebutuhan. Dia tahu kebutuhan kita, tapi dia baru bergerak kalau ada iman. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa seseorang itu beriman? Yaitu iman itu harus disertai dengan perbuatan atau tindakan. Kalau iman itu tidak ada tindakan berarti itu nol atau iman yang mati. Itu sebabnya cara terbaik kalau Anda itu disuruh Tuhan melakukan sesuatu, taatlah. Sebab mujizat itu alamatnya adalah ketaatan kepada perintahnya. Kalau Anda mau lihat mujizat ketika Petrus disuruh tebarkan jalanmu ke tempat yang lebih dalam. Petrus awalnya itu rasionalisasi. Tuhan semalam-malaman aku kerja tapi gak dapat ikan. Rasionalnya jalan. Tapi puji Tuhan dia gak bersandar pada pengertiannya sendiri. Dia berkata, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan lakukan juga. Boom, terjadi mujizat. Halo, amin. Orang-orang Israel ketika dipimpin Yosua, itu mereka itu akan menaklukkan tembok Yeriko atau kota Yeriko. Tapi yang Tuhan suruh itu agak di luar pikiran, di luar akal, rasional. Disuruh keliling-keliling. Keliling-keliling nanti hari ke-7 suruh keliling 6 kali, di ujungnya mereka harus bersorak-sorai. Kalau Anda jadi orang-orang Israel pada zaman itu, emangnya keliling-keliling bisa apa? Emangnya tiba-tiba runtuh? Emangnya apa? Terus mereka itu disuruh diem, gak boleh ngomong. Pokoknya keliling aja diem, nanti di ujungnya nanti kamu akan bersorak-sorai. Emangnya kalau kita teriak, terus gimana gitu ya? Pasti adalah pencemooh-pencemooh. Makanya mereka itu disuruh apa? Disiplin. Jangan ngomel, jangan menggerutu, jangan ngomong satupun. Lakukan saja. Apa remanya? Gak usah kebanyakan ngomong. Just do it.
Jawanya mau keluar, saudara. Nggak usah kebanyakan ngomong kalau Tuhan sudah suruh. Lakukan saja. Guess what happened? Sesuatu yang di luar nalar, waktu mereka bersorak-sorai, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Runtuhlah. Karena apa, saudara? Tembok Yeriko itu mustahil runtuh tanpa alat bantu seperti tank atau bom gitu. Zaman dulu mereka cuma apa? Paling bawa palu. Tapi mereka itu dari padang gurun, mereka mana punya palu. Kalaupun mereka punya alat berat, mereka mau mendekati udah kena panah, mati kena panah. Itu tembok itu mustahil bisa ditembus, itu mustahil. Tapi apa yang Tuhan suruh itu di luar nalar. Tapi kebenarannya sekalipun di luar nalar, itu adalah sesuatu yang sederhana dan bisa dilakukan. Keliling-keliling sulit? Gak sulit. Tapi kenapa kok kadang kita gak taat, saudara? Sederhana, karena kita itu terpenjara oleh pengertian kita sendiri. Makanya Amsal berkata, Amsal 3 ayat 5 kalau gak salah. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi percayalah kepada Allah. Betul gak Amsal 3 ayat 5? Coba. Betul, saudara. Halo, amin. Waktu Tuhan suruh pelayan ini, isi tempayan-tempayan dengan air. Saya percaya semua pelayan-pelayan itu bergumul di dalam pikirannya. Tapi karena mereka itu pelayan, ya sudah mereka nurut. Tapi mungkin dalam hati, emangnya bisa apa ini diisi? Ini aneh, ini air putih. Tapi ya udahlah, toh nggak ada ruginya, ya udah. Tapi yang kedua, suruh cedok kirim ke pemimpin pesta. Coba kalau Anda jadi pelayannya. Waduh gemeter, saudara. Ini emangnya dicedok terus gimana? Aku kalau dipecat gimana ini air putih? Apalagi ini untuk pembasuhan kaki. Gemeter. Tapi mereka nurut, puji Tuhannya. Itu resikonya besar, mereka bisa kehilangan pekerjaan. Tapi anehnya ada kemuliaan ketika kita taat. Makanya kalau kita mau berjalan di dalam ketidakpastian, tanamkan dalam diri, Anda harus belajar untuk dipimpin oleh Tuhan. Kenapa kita sulit dipimpin Tuhan? Tadi di ibadah sebelumnya saya ngomong karena kita merasa sudah tahu. Kita merasa sudah menguasai keadaan. Kita merasa sudah menguasai medan. Kita merasa mampu tanpa Tuhan. Lalu coba bayangkan kalau Anda jadi pelayan. Setelah Anda dicedok ternyata pemimpinnya kaget. Loh ini kok anggur terbaik? Waduh langsung heboh kan? Anda kalau jadi pelayan itu apa perasaan saudara? Anda merasa hatimu terangkat, terharu. Ternyata aku dipakai Tuhan untuk instrumen mujizat. Dulu saya itu latihan untuk doakan orang sakit. Saya tuh kalau doakan orang itu gak pernah lihat mujizat sama sekali. Saya doa baptisan Roh Kudus sering one on one ataupun massal. Orang terima bahasa roh. Yang kedua, ngusir setan sering. Dari yang serem-serem yang bisa jadi bentuknya wah aneh-aneh. Di Manado, udah saya kenyang ngusir setan. Tapi kesembuhan ini loh, saya gak pernah. Saya di Manado pernah waktu tahun-tahun 2002-2003. Saya pergi ke ganggang ada orang lumpuh, saya angkat tetap lumpuh saudara. Saya doakan orang, gak pernah lihat kesembuhan. Istri saya doakan orang TBC, sakit jantung, itu sudah 1000% harus dioperasi. Begitu didoakan, begitu cek, loh ini jantungmu bagus seperti kuda. Itu pun masih percaya gak percaya, bener gak ya istri saya yang doakan. Lalu ada doakan orang begini, kesembuhan itu rutin. Istri saya, walaupun gak rutin-rutin amat. Tapi at least dia sering punya pengalaman, sembuhin orang sakit. Doakan orang sakit sembuh. Saya doakan orang berangkat. Doakan orang berangkat. Doakan orang gak sembuh. Sampai saya itu stres saudara. Bener gak sih Alkitab ini? Sampai tahun 2013 itu saya ngomong gini, Tuhan saya capek. Pakai aku ya Tuhan. Terus Tuhan suruh saya pergi, itu mujizat pertama saya. Pergi kamu ke ruang multimedia. Saya doakan orang itu habis operasi konka karena apa? Alergi berat. Saya doakan sembuh. Saya baru dapat kabar itu seminggu kemudian karena apa? Dia tes sampai ke tempat berdebu sekalipun, ada anjingnya sekalipun dia nggak kumat. Setelah di ruangan itu saudara, saya suruh pergi ke bawah. Ternyata di bawah itu ada full timer baru datang.
itu adalah di full timer di Jakarta itu pemain keyboard. Datang dari Surabaya, ternyata dia selama ini tidur itu harus di papan yang flat, keras. Karena dia punya sakit di tulang belakang. Saudara, dan waktu dia datang touchdown ke Surabaya, ke Jakarta, dia belum punya matras yang keras itu. Lalu saya diomongin itu dibawa dengan sakit. Oke, saya doakan. Saudara, saya doakan ternyata saya cek kakinya pendek sebelah. Sebelumnya saya itu doakan orang pendek sebelah, gak ada satupun yang tumbuh. Tapi waktu itu, tahun 2013 itu, saya doakan, saya angkat kakinya itu elevasinya cukup ini. Saya doakan, langsung tumbuh. Dan setelah itu, dia gak pernah lagi sampai hari ini tidur di matras yang keras. Sakit punggungnya hilang. Tahu gak perasaan saya waktu lihat mujizat pertama itu? Kayak ngawang, saudara. Terharu, rasa bangga, aku kok bisa dipakai jadi saluran mujizat. Yang kerjakan memang Tuhan, tapi aku terharu bisa dipakai. Akhirnya aku melihat mujizat itu nyata. Walaupun cuma nampak kaki pendek sebelah. Belum mujizat-mujizat yang lain yang hari ini saya sudah ngelihat teratur mujizat. Tapi perasaannya itu loh. Perasaan saya dipakai Tuhan di dalam dimensi mujizat. Itu luar biasa. Berarti moral of the story. Sorry, saya waktunya sampai molor. Saudara, kalau Anda mau berjalan di dalam ketidakpastian, taatlah. Saudara, kalau Anda taat, Anda akan melihat mujizat. Kalaupun bukan Anda yang bermasalah, Anda akan dibuat merasa privilege. Mujizat terjadi, memberkati orang lain lewat tanganmu. Amin.